Halo, perkenalkan nama saya Sidik, lengkapnya Sidik Purnomo. Sekarang ini saya masih statusnya seorang mahasiswa ya, jurusan Kriya Keramik dan mahasiswa lama angkatan 2014 di ISI Jogja. Ngomong-ngomong soal perkenalan, diri saya itu asal dari Klaten, Jawa Tengah. Terus berkeramik itu saya mulai belajar keramik itu sejak 2009. BTW itu tahun 2009 aku masuk SMK gitu ya. Di situ pertama kali aku mengenal keramik. Selama 3 tahun aku belajar, kemudian aku dapat kesempatan belajar beasiswa di Jepang untuk belajar keramik juga, dan 2014 itulah aku mulai belajar keramik lanjutan di ISI Jogja. Begitu. Nah, sekarang ini saya sudah menjalankan studio kecil yang kami beri nama Buntari Ceramic Studio di Karangjati, Jogja gitu, sambil kuliah juga. Buntari itu dari bahasa Jawa. Ya. Kalau ngomongin arti dulu ya, itu artinya semangat pemuda. Sebenarnya itu berawal dari apa ya, rasa iri, rasa resah, rasa kayak gitu ketika aku tinggal di Jepang. Itu ngiri aja, di Jepang itu perkeramikan udah sangat maju. Perkeramikan itu sudah sangat jauh lah ya perkembangannya, eksplorasi dan lain sebagainya gitu. Ketika aku flashback ngelihat keramik di kampung halaman sendiri itu, ngomong ke soal tanah liat, kita masih berdebat kemana-mana. Jadi dengan aku membuat Buntari Studio itu, tujuannya paling tidak aku bisa mengeksplor keramik sejauh mungkin, dalam artian itu dari segi material, tanah earthenware terakota itu bisa dieksplor sejauh mungkin. Sebenarnya dari situ. Kalau mungkin basic ya, maksudku masih ngomongin di Buntari keramik itu basic pembuatan pendirian Buntari Ceramik itu karena dari kampung halamanku. Maksudnya itu ada sebuah desa gerabah, di mana desa gerabah tersebut punya local wisdom proses pembuatannya. Mereka punya alat putaran miring itu, dan juga keramik itu identik sekali dengan istilah pottery, dan istilah pottery itu di perkeramikan di Indonesia gampangannya itu sebutannya gerabah gitu. Jadi lebih dalamnya aku ingin mengeksplor gerabah itu lebih jauh gitu. Oke, jadi berikut aku akan contohkan bagaimana cara membuat keramik dengan teknik putar. Pertama-tama, tanah liat itu prinsip dalam pembuatan keramik dengan teknik apapun, prinsipnya dia harus homogen atau tidak boleh ada rongga udara di dalam tanah liat. Maka dalam pembuatan keramik dengan teknik apapun, langkah pertama adalah proses kneading atau pengulian gitu. Bisa dilakukan kalau misal si tanah hanya segenggam begini, kita bisa lakukan dengan tangan kosong begini. Atau tapi kalau misal ke si tanah jumlahnya gede, kita bisa lakukan di meja ketika kayak nguleni kue gitu. Ngadoni kue gitu. Kalau cuman kecil bisa begini. Kembali ke latar belakang Buntari Studio ya. Tanah utama yang kami gunakan untuk bahan baku itu tanah jenis earthenware. Ada 3 macam, 3 atau lebih kalau di buku 3. Ada 3 macam jenis tanah liat, earthenware, stoneware, dan porselen. Kalau kalian tahu, tanah earthenware itu seperti yang ada di pinggir-pinggir jalan di Kasongan, yang warnanya merah terakota seperti bata, genteng, itu termasuk jenis tanah liat earthenware. Sedangkan tanah liat stoneware itu biasanya kita bisa temukan di swalayan kayak gitu, keramik yang bawahnya warnanya putih atau krem gitu, itu stoneware. Nah, umumnya tanah earthenware ini biasanya didapat di bukit, di sungai, di persawahan kayak gitu. Yang mana masih sangat jarang dieksplor atau direspon oleh keramikus-keramikus di Indonesia khususnya gitu. Makanya bagiku ini merupakan rasa sayang atau peluang, bisa aku lihat dari dua-duanya.
dari gerabah aku explore menjadi benda keramik dengan bakaran suhu tinggi, tentu meningkatkan nilai yang jauh lebih tinggi dari segi kualitas maupun nilai jual begitu. Nah, begini cara ngulinya. BTW ini tanah aku ambil dari Klaten, di mana di Klaten yang aku sebut Kampung Gerabah itu namanya Pagar Jurang, punya tanah earthenware yang menurutku kualitasnya baik, di mana dia cukup tahan dibakar dengan suhu tinggi. Kalau memang teman-teman penasaran cara bikin tanah liat, gampang sekali. Ada bongkahan tanah liat itu direndam, terus kemudian disaring pakai saringan apa? Masak kelapa. Saringan ampas kelapa. Ampas tahu Bisa. Disaring. Terus didiemin. Terus dia nanti jadi begini. Lupa. Ini dibuat bola setelah aku uli tadi ya. Aku buat bola, terus kemudian aku kasih sedikit di atas papan sini untuk lem sama air. Kalau meja puter itu sebenarnya hanya salah satu teknik dasar aja, karena teknik keramik itu ada macam-macam untuk teknik dasar. Jadi ada teknik pinching, teknik peeling, teknik slab, itu bisa dieksplor menjadi benda-benda yang nggak kalah cakep, nggak kalah keren dari teknik puter gitu. Lalu si bola tanah liat dilempar di atasnya. Kemudian wheelsnya diputer. Kalau listrik ya tinggal injek aja. Oke, step pertama tuh di teknik puter ini disebut coning. Coning itu begini. Kita presi tanah liat sehingga dia membentuk cone meninggi begini. Ini tujuannya juga untuk membuat tanah liat lebih homogen dan menghilangkan gelembung udara di tanah liat. Dibuat cone begini kemudian dipres lagi ke bawah. Karena si tanah itu sebenarnya lengket, makanya aku selalu pakai air untuk ngelapisin setiap kali sebelum aku menyentuh si tanah. Nah, proses coning ini bisa dilakukan minimal 2 kali. Sejauh aku belajar sendiri dan ngajarin orang, lebih potensial berhasil itu kalau kita tidak kemerungsung. Maksudnya dirasakan si tanah itu arahnya kemana sih, gitu. Jadi nggak usah buru-buru. Prinsipnya sama, kita harus butuh pressure yang stabil, terus kemudian pressure yang stabil sama fokus itu tadi, tidak tergesa-gesa. Karena bisa dilakukan dengan cara apa? Prinsipnya stabil, pressure-nya stabil. Atau kadang kalau perlu tahan nafas supaya si tangan kita nggak getar. Oke, setelah coning, step berikutnya tuh centering istilahnya. Memastikan si tanah liat itu betul-betul ada di tengah wheels. Karena kalau dilihat misalkan nggak center itu begini, jadi dia goyang. Nah, kita harus mengusahakan ini supaya betul-betul center. Dengan cara ditekan begini dari seluruh permukaan. Akhirnya dia jadi center. Lalu proses berikutnya adalah opening. Jadi kita membuat lubang dari atas
sini dengan jempol atau jari yang lain, yang pasti harus di tengah, terus dipres ke bawah. Nah, ini jangan sampai dasar nanti bolong. Nah, step berikutnya, si jempol yang tadi ngepres ke bawah itu didorong atau ditarik keluar, menyamping pelan-pelan. Kira-kira cukup sampai diameter yang diinginkan. Setelah itu, di jempol yang di samping tadi kemudian masih dengan pressure yang stabil sambil dibawa ke atas pelan-pelan. Lagi, karena dindingnya masih tebal, dilakukan lagi. Kendalanya biasanya teman-teman kalau masih baru memulai, itu terlalu takut dan terlalu terburu-buru. Jadi santai aja. Banyak orang juga bilang meditatif gitu ya. Lalu kalau udah sampai di benda yang cukup gede kayak gini, pakai satu tangan cukup sulit, bisa pakai dua tangan. Yang satu ada di dalam, ngepres, yang satu ada di luar. Terus dibawa ke atas pelan-pelan. Nah, bentuk tabung seperti ini adalah bentuk awal. Dalam hal ini misal kita mau buat benda yang gendut atau kurus, tetap pasti diawali dengan bentuk tabung. Seperti misalnya kita mau buat cup yang langsing, maka si tangan yang di luar ini ngepres ke dalam. Atau sebaliknya, ketika mau bikin gendut, yang luar ditekan keluar. Maka bisa sesuai dengan desain yang diinginkan. Setelah jadi bentuk yang sesuai yang diinginkan, proses putar seperti ini baru step awal ya. Jadi kita harus tunggu lagi semalam minimal sehari untuk nunggu dia tanah ini lebih keras. Karena kemudian setelah dia keras baru siap untuk diproses berikutnya, yaitu trimming atau finishing di bagian bawah. Setelah selesai, ini dipotong dari bawah begini, karena supaya dia nanti setelah mengering bisa lepas sendiri. Pakai senar. Lah, kemudian cara ngeringinya ya lumrahnya kalau keramik amannya didiemin secara natural, kena angin, kena paling oke pakai kipas lah. Nggak boleh dijemur, karena kalau dijemur akan terjadi thermal shock, dia terlalu cepat kemudian bisa crack. Gitu.
Masih sama dengan pas proses memutar, prinsipnya adalah kita harus taruh dia ada di center, di tengah. Dengan cara begini. Atau kita bisa bikin line di atas sini dengan spidol atau apapun untuk membantu kita bisa taruh dia ada di tengah. Oke. Setelah dirasa dia sudah center, kemudian kita lock the cup cangkirnya dengan tanah yang lain di bagian bawahnya. Oke, pastikan dia kuat. Kemudian proses trimming itu adalah kita kerok dengan butsir. Ini disebut butsir. Caranya masih sama, kita putar. Nah, di proses trimming ini kita juga sangat menentukan desain yang diinginkan ya. Jadi misalkan ingin ada kaki, kita kerok begini. Butsir itu macamnya juga ada banyak, jadi bentuk dan jenisnya menyesuaikan desain yang diinginkan. Yap, misalkan begini, aku buat desain macam diagonal, terus kemudian ada curve di bagian tengah. Nah, sebenarnya itu ketika proses trimming itu kita bisa lakukan macam-macam. Misalkan ada kaki yang lebih tegas atau hanya curvy kayak gitu aja bisa. Jadi di proses ini juga sangat menentukan designing gitu. Terus ini diambil lagi. Pastikan tadi nekennya jangan keras-keras. Nah, jadi sekarang jadi terlihat begini. Kalau tadi dia lurus dan di bawahnya nggak rapi, bisa dibedakan. Ini jadinya begini. Lanjut aja toh ini. Boleh diulangin bedanya pembat yang dibanding mas. Oke. Nah, akhirnya bedanya begini. Kalau yang belum di trimming kan tadi masih seperti ini. Jadi dia ada bekas-bekas potongan senar tadi masih kurang rapi. Sedangkan sekarang dia bentuknya jadi begini dan ketika dilihat dari samping jadi begini. Jadi betul-betul beda. Di step ini pun sebenarnya kita bisa lakukan macam-macam. Nggak cuma trimming, tapi juga misal ada pikiran untuk bikin handle di sini, atau kita mau lakukan carving, kerok, scotting, macam-macam. Ini proses ini disebut dekorasi leather heart gitu. Kalau dirasa ini sudah cukup, ini didiamkan lagi, ditunggu kering kira-kira 3 hari. Sampai dia betul-betul kering baru dibakar biskuit. Gitu. Step berikutnya, kalau tadi aku udah kasih lihat proses trimming ini tadi,
proses berikutnya setelah ini tuh dikeringin sampai betul-betul kering minimal tuh 3 hari gitu. Baru proses berikutnya adalah dibakar. Bakaran pertama itu disebut bakaran biskuit dengan suhu kira-kira itu 700 sampai 900 derajat Celcius. Nanti jadinya begini. Jadi kayak kalau dilihat kayak terakota gitu, warnanya merah. Jadi ini hitungannya masih setengah matang. Karena setelah proses ini nanti ada proses pengglasiran. Pengglasiran itu melapisi si keramik ini dengan kaca, gampangannya gitu, dengan kaca tipis di seluruh permukaannya untuk melapisi si keramik ini supaya tidak ada poros lagi atau pori-pori. Jadi ketika dipakai untuk minum, kalau ini cup, dia sudah nggak ada, nanti ada endapan yang ditakutkan, endapan dari makanan kemudian malah jadi sumber bakteri. Jadi tujuan diglasir selain meningkatkan kualitas, itu juga untuk membuat dia lebih food grade gitu. Lah, setelah diglasir, caranya pun macam-macam. Ada yang disemprot tuh misalkan jadi begini, dia ada warna gradasi karena airbrush teknik, atau misalkan dicelup, dia akan jadi lebih solid gitu. Jadi ada macam-macam sebenarnya untuk proses glasir. Nah, kali ini aku akan kasih lihat bagaimana cara glasir dengan teknik celup gitu ya. Misal nanti jadinya kayak gini. Lah, terus di glasir itu dia harus dibakar lagi. Bakar lagi itu untuk suhu glasir sekitar 1150 sampai 200. Itu di studio sini. Karena itu sebenarnya menyesuaikan dengan karakter tanah liat dan formula glasir juga gitu. Oke. Ini yang biskuit ya. Mungkin aku terangkan sedikit. Glasir itu bahan utamanya adalah silika. Kalau raw materialnya itu silika, kemudian ditambahin dengan flux, terus ada alumina dan lain sebagainya untuk si formulanya itu bisa stabil, terus kemudian bisa melekat di benda tanah liatnya dengan rapih, tidak crawling, tidak crashing atau tidak pilap atau tetel gitu ya. Nah, aku udah punya yang jadi, walaupun nek diterangke lagi glasir banyak sekali. Jadi aku kasih tahu teknik aja. Ini aku kasih nama green second karena emang warnanya hijau. Lah, sedikit juga wawasan untuk beberapa bahan itu memiliki karakter warna yang beda-beda. Macam misalkan hijau yang aku pakai ini sumber warnanya dari chrome oxide. Ada juga cobalt oxide, dia warnanya jadi biru. Misalkan iron oxide dia jadi coklat, atau copper juga jadi hijau, hanya beda sedikit efeknya gitu. Nah, ini aku kasih lihat warna yang hijau. Pastikan ya, karena si glasir itu dia bubuk awalnya, jadi dikasih air, karena bubuknya masanya berat, dia pasti mengendap. Sebelum dipakai pastikan dia harus diaduk atau dikocok tadi kalau di botol. Terus sebelum diglasir, si biskuit dia harus bersih dari debu, dari minyak gitu. Jadi habis makan gorengan nggak boleh langsung main kayak gini, harus cuci tangan dulu. Kita bersihin pakai spons yang basah, biar debu yang tadi misalkan di amplas atau debu yang karena ditaruh lama, dia jadi lebih bersih gitu. Nah, proses glasir ini kelihatannya simpel, padahal sebenarnya yang paling rumit dibandingkan teknik yang tadi kelihatannya sulit. Karena di glasir itu complicated sekali di formula. Ketika kita salah formula, akhirnya terjadi banyak kesalahan. Si glasir bisa jadi rusak gitu.
Oke, aku bersihin, lalu aku tuang. Nah, sedikit aja, karena si biskuit dia nyerap, jadi harus cepat. Kalau dia terlalu lama, akan menjadi lebih tebal. Kalau terlalu tebal, kemungkinan buruknya dia jadi crashing gitu. Lah, akhirnya yang dalam jadi sudah. Terus kemudian untuk dapat yang luar, ini aku bisa celup begini. Sama, beberapa detik aja. Oke. Ini aku sengaja setengah aja. Kira-kira nanti kan jadinya begini. Setengah glossy, setengahnya natural color dari si tanahnya. Begitu. Baru dibakar kalau dia sudah siap. Jadi nanti warna sekarang kan begini. Ketika dia sudah dibakar dengan suhu sekitar 1180 sampai 200, dia akan meleleh menjadi warnanya hijau kayak gini. Lah, seperti yang aku terangin tadi, kalau teknik laser itu ada macam-macam, ada banyak sekali gitu. Kayak misalkan ini, sebelum tadi aku celup, ini kemarin aku kasih tape, solasi. Di sini juga. Terus kemudian aku celup. Jadi yang kena solasi dia nggak kena glasir. Seperti ini tadi. Bayangin aja kalau ini ada solasi, terus aku celup, maka akan ada pattern seperti inilah kira-kira. Jadi eksplorasi di glasir pun ada macam-macam gitu. Terus, nah ini juga. Ya banyak pertanyaan kalau glasir itu kenapa warna mentah dan matangnya itu berbeda. Kayak misalkan ini nanti setelah matang jadinya hijau. Padahal ini pink agak gimana gitu. Lah itu tergantung formula pembentuknya. Karena si beberapa material mentah kayak silika itu warnanya putih agak kekuningan gitu, ada talek, kebanyakan sih warna putih. Terus ada juga misal kita pakai frit, itu ada frit yang warnanya pink gitu, dia yang membentuk dominan. Padahal ketika dia sudah meleleh warnanya transparan misalnya kayak gitu. Jadi dan juga ada beberapa reaksi yang kalau diterangin jelimet sekali, sehingga ketika material apa ketemu apa, warnanya bisa berubah betul-betul drastis atau punya efek tertentu gitu.